Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa pada hari-hari ini di mana seluruh gereja Tuhan sedang berbahagia. Oleh karena itu biarlah Natal yang indah itu kita rayakan, kita nikmati di pribadi, untuk keluarga, untuk kelompok, untuk gereja, dalam komunitas kita. Sehingga benar-benar Natal yang membawa damai sejahtera benar-benar kita alami, menjadi berkat bagi kita di bulan Natal ini dan berdampak untuk seterusnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diizinkan saya di waktu yang singkat ini akan membawa satu renungan yang sederhana, di mana renungan ini menjadi materi waktu bersentuhan ucapan syukur adik binaan saya, Vero dan Arif, di mempersiapkan pernikahan. Saya akan membawa satu tema, yaitu adalah rahasia hidup bahagia. Saudara kasih dalam Tuhan, sering sekali kata bahagia ini adalah merupakan sesuatu yang dicari dan yang benar-benar dijunjung tinggi setiap umat manusia. Bahkan sehingga di antara mereka tidak sedikit melakukan cara-cara yang menurut mereka adalah baik dan benar. Misalnya harus menjadi kaya dan harus tampil sedemikian cantik kalau bagi wanita, sedemikian ganteng pada para laki-laki, sehingga dengan cara mungkin operasi juga mereka lakukan, dan orang berusaha juga supaya memiliki banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi setelah banyak survei mengatakan bahwa sesungguhnya kekayaan juga tidak menjamin hidup bahagia. Ternyata ada banyak juga orang-orang yang kaya juga mereka ternyata tidak bahagia seperti yang dibayangkan banyak orang. Demikian juga orang yang dipikirkan bahwa kecantikan itu membawa kebahagiaan. Ternyata survei juga menyatakan bahwa kecantikan tidak membuat orang selalu bahagia. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita kembali kepada Alkitab. Karena rahasia bahagia itu ada di Alkitab, saudara. Mari kita lihat di dalam Matius pasal Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Garis bawahi saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata ketenangan dan kebahagiaan adalah merupakan satu kesamaan yang sangat berarti dalam kehidupan orang percaya ataupun semua manusia. Kenapa? Karena orang mencari harta yang banyak, prestasi yang besar, karya-karya yang wow, semuanya itu tujuan mereka supaya tenang, supaya bahagia. Tetapi kalau tidak ada, justru malah waktu melakukan itu, malah justru tidak ada rasa damai sejahtera, tidak ada rasa tenang, tidak rasa bahagia, berarti ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu kita kembali ke Alkitab. Apa rahasia hidup itu? Yang pertama adalah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat 28 tadi dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini adalah merupakan satu kehidupan, pandangan-pandangan orang di mana dia mau mencari kebahagiaan, tetapi justru mereka tidak menemukan itu. Nah, Tuhan memberikan solusi. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Datang kepada Tuhan berbicara tentang bahwa kita menaruh semua segala beban dan tanggung jawab kita, menyerahkan itu kepada Tuhan. Seperti firman
ayat lain berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu adalah Yesus. Ada banyak orang merasa dia kuat, merasa dia hebat karena dia bisa melakukan selama ini apa yang dilakukan, dan dia merasa supaya dia hidup puas dan dia bisa menikmatinya. Tetapi dengan berjalannya waktu justru dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Kenapa? Karena mereka tidak datang kepada Yesus. Karena mereka tidak datang kepada Tuhan. Karena di saat mereka datang kepada Tuhan, semua segala beban dan tanggung jawab itu akan Tuhan berikan kelegaan dalam hidup kita. Kelegaan yang dimaksud di sini adalah Dia akan memberikan kita kepada hati yang damai sejahtera. Karena di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada penyertaan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dan Yohanes pasal 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, bukan hanya apa yang kita capai, kita disertai dan ditolong. Tapi dikatakan Dia akan memberikan roti hidup. Bahkan Dia akan memberikan kita minum air dari firman. Supaya apa? Supaya kita mengalami kelegaan. Sehingga kita tidak merasakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata karena diri kita sendiri. Karena kekuatan kita, kehebatan kita. Tapi karena Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Karena Tuhan yang memberikan kita kelegaan. Jadi jangan cari jalan lain untuk mencari kebahagiaan. Jangan cari orang pintar. Jangan cari dukun. Jangan cari penyihir, apapun itu. Di luar Tuhan sangat tidak berkenan kepada Allah. Maka itu justru bukan mencari kebahagiaan. Malah mungkin akan membuat kita semakin lelah dan semakin berbeban berat. Tapi datanglah kepada Yesus, kepada Tuhan. Percayai setiap firman-Nya. Maka Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Orang yang sudah mengalami damai sejahtera, masalah persoalan seberat apapun tidak akan melampaui kekuatannya, dan dia akan bisa mengatasinya karena Tuhan yang memberikan dia hikmat. Tetapi di luar itu maka dia akan lelah dan capek, dan dia tidak akan bisa melakukan lebih daripada keterbatasannya. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita roh kekuatan. Yang kedua adalah pikulah kuk. Kita lihat di dalam Matius pasal 11 tadi ayat 29 dikatakan yang A, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan. Kata pikulah kuk di sini adalah berbicara tentang tanggung jawab kita. Harus kita tanggung, kita emban dengan seimbang. Karena kalau kuk di sini itu seperti transportasi di zaman dahulu, di mana beban itu akan dibawa dua kuda ataupun lembu yang membawa beban yang berat, dan kuk itu akan diletakkan di antara dua-duanya sehingga beban itu ringan. Nah, ini berbicara bahwa di saat kita datang kepada Tuhan tadi, maka kita tidak hanya dapatkan hal rohani, tetapi juga kita akan tertolong dalam hal-hal yang lahiriah. Jadi akan ada satu keseimbangan. Jadi kita tidak hanya sekedar rohani, tetapi dalam kehidupan nyata juga kita akan menjadi kuat dan kita akan menjadi orang yang dewasa. Nah, oleh karena itu, biarlah waktu kita menerima tanggung jawab dan beban yang berat, terimalah itu dengan pertolongan Tuhan, melibatkan Tuhan. Maka beban kita tidak akan pernah seberat apa yang dipikirkan orang lain, karena ada
Tuhan Yesus yang memberikan kita keseimbangan. Yang ketiga yang perlu kita lihat rahasia untuk hidup adalah belajar dari Tuhan Yesus. Kita lihat tadi di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan, ayat yang B, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, sering sekali kita waktu mencari kebahagiaan, kita tidak belajar kepada Tuhan. Kita tidak belajar kepada Yesus. Kita terlalu mengagungkan orang-orang di sekitar kita, yang menurut kita dia berhasil, yang menurut kita dia orang terkenal, yang menurut dia kita orang yang sukses. Padahal mereka adalah manusia biasa. Nah, teladan yang paling sempurna adalah Yesus. Belajar kepada Yesus bukan hanya sekedar lemah lembut, tetapi ada 3 hal yang kita harus perhatikan di dalam kepribadian keteladanan Yesus. Yang paling mudah adalah yang pertama, mengasihi. Kita lihat Yesus datang ke dunia. Yohanes 6 ayat 13 kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pertanda karena kasih Tuhan Yesus kepada kita, dia walaupun menderita, dia datang memberikan segalanya. Ini adalah letak kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kita menghadapi masalah persoalan, tapi kalau kita dibarengi dengan kasih, terasa persoalan itu akan berlalu dengan kebahagiaan yang kita dapat. Kenapa? Karena ada kasih. Tidak ada tuntutan beban moral, beban dosa dalam hidup kita. Karena kita berusaha mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Teladan yang kedua adalah mengampuni, saudara. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni adalah cara yang sangat baik untuk kita melepaskan beban kita supaya kita bisa bahagia dan lega untuk melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas kita. Jangan sungkan, jangan gengsi untuk memaafkan, untuk minta maaf kepada orang lain atau mengampuni orang lain. Karena di saat kita melepaskan pengampunan, maka kita akan mengalami kelegaan. Ada banyak kasus-kasus dalam pelayanan yang pernah saya alami. Mereka terjebak sakit penyakit yang serius. Bisa juga lambung, lever, dan lain sebagainya. Ternyata ditelusuri itu disebabkan oleh karena mereka punya sakit hati yang tidak terselesaikan, tidak ada pengampunan. Ada juga jenis penyakit yang macam-macam. Ternyata ditelusuri bukan karena penyakit hal yang secara medis, tetapi justru karena dia ada kepahitan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Mengampuni adalah satu cara yang diteladankan Yesus kepada kita supaya kita bahagia melakukan setiap hidup kita. Terlebih di bulan Natal ini, pengampunan itu sudah terjadi di dalam Yesus Tuhan. Maka pengampunan itu harus terjadi dalam hidup. Sampai kapan kita mengampuni? Firman Tuhan berkata sampai 7 kali 7. Artinya tidak ada kata batas untuk mengampuni orang lain. Ampunilah, maka Allah Bapa di surga akan mengampuni kita. Di saat pengampunan itu terjadi, maka kita akan bahagia. Kelegaan, beban kita akan dilepaskan dan beban kita akan ringan. Yang ketiga menjadi teladan dari Yesus yang sudah jelas kita tahu adalah menyelamatkan. Menyelamatkan, bagaimana kita tahu 1 Petrus pasal 1 ayat 8 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kalau kita mau mengalami kebahagiaan, harus suka menolong. Ciri khas kekristenan itu, selain mengasihi, mengampuni, dia cenderung menolong. Dia suka menolong orang yang tidak mampu. Dia suka memperhatikan orang yang lemah. Dia suka peduli terhadap orang-orang sekitarnya.
Biarlah berkat firman Tuhan ini, rahasia kebahagiaan ini kita dapatkan, sehingga kita bisa bahagia dan menularkan kebahagiaan ini terhadap keluarga kita, dan menularkan kebahagiaan ini terhadap orang lain. Biarlah suasana di bulan Natal ini kita mendapatkan rahasia kebahagiaan itu, datang kepada Tuhan dan belajar kepada Tuhan dan memikul kuk yang Tuhan sertakan dalam hidup kita.